Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema. Hari ini kita akan membahas tema mengenai mengucap syukur, terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-11 sampai 12. Nah, sebelum kita membaca, merenungkan, serta mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita siapkan hati kita boleh berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan boleh tolong kami ya Tuhan, kami boleh kembali melalui satu hari, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memimpin kami melalui renungan akan firman-Mu. Boleh ya Tuhan menjadi kekuatan untuk melangkah ke depan. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari pasal yang ke-12, ya beberapa ayat saja, ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan demikian. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu, engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gentar. Sebab Tuhan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan saat menerima kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan saat menerima kebaikan Tuhan? Saya percaya tentunya kita harus mengucap syukur, ya bukan? Namun, ternyata membiasakan diri untuk selalu mengucap syukur itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Kita mudah lupa mengucap syukur setelah menerima kebaikan Tuhan. Banyak kali orang menikmati berkat dan kebaikan Tuhan, tetapi tidak mengucapkan syukur dengan hidup lebih mengasihi Dia. Nah, bacaan Alkitab hari ini dari pasal yang ke-11 sampai 12 mencatat peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perkataan pada waktu itu di pasal 12 ayat pertama menunjukkan waktu di masa depan dan sekaligus menunjukkan kepastian bahwa janji Allah itu akan digenapi. Dasar ucapan syukur umat Tuhan adalah bahwa sekalipun Allah telah murka terhadap mereka, murkanya itu telah surut dan Allah menghibur umatnya. Hal ini tentunya luar biasa mengingat bahwa sebelumnya murka Allah tidak kunjung surut. Ya, di pasal 9 ayat 11, yang ke-16, 20, juga pasal yang ke-10 ayat 4. Dosa umat Yehuda yang keji ditambah ketidakpercayaan mereka memang patut mendapatkan murka yang tiada habis-habisnya. Namun kita melihat di pasal yang ke-11, Allah menjanjikan pemulihan dan kedamaian melalui kedatangan anaknya di dunia. Sungguh, anugerah yang tidak dapat dimengerti diberikan Allah kepada umatnya. Mereka yang sepatutnya binasa dan dibinasakan. Namun Allah justru menghukum mereka untuk memurnikan mereka dan membawa mereka kembali kepada dirinya. Kegentaran akibat murka yang menyala-nyala diganti dengan kepercayaan kepada Allah yang adalah sumber kekuatan, mazmur, dan keselamatan daripada orang Yehuda di pasal 12 ayat 2. Semua hukuman yang diterima umat Tuhan akan diganti dengan sukacita karena Allah tidak tahan berlama-lama menghukum umatnya. Ya, Allah tidak tahan berlama-lama menghukum umatnya. Ia akan bersegera memulihkan keadaan mereka. Meskipun berada di bawah murka dan penghukuman, umat Tuhan mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk dapat melalui semuanya dengan pengharapan bahwa Allah akan segera memulihkan mereka. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya, setiap orang percaya yang telah beroleh kemurahan dan anugerah Allah, kita dipilih, kita ditebus oleh darah anak Allah yang mahal. Dan kemudian kita juga diberikan Roh Kudus untuk menuntun, menghibur, dan memberi kekuatan kepada kita semua.
Semua ini tentunya adalah anugerah yang melampaui daripada akal. Iya bukan? Siapakah kita sehingga Allah melakukan yang baik bagi kita? Dengan apa kemurahan dan anugerah Allah dapat kita bahas? Dapat kita balas. Yang bisa, yang dapat kita lakukan hanyalah memuji, menyembah, melayani Dia. Seumur hidup kita. Apakah kita sadar bahwa anugerah Allah telah diberikan kepada kita? Apakah kita sudah memberitakan kebaikan dan perbuatan Allah kepada orang lain? Apakah hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita telah kita pakai untuk melayani Dia? Apakah keselamatan yang diberikan kepada kita telah mendorong kita untuk mengisi hidup kita dengan mengasihi Tuhan dan orang lain? Biarlah ini menjadi perenungan kita dan boleh kita lakukan di dalam hidup kita demi membalas kemurahan kebaikan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami boleh ya Tuhan diingatkan kembali, dikuatkan kembali oleh firman-Mu bahwa Engkau yang telah bermurah hati kepada kami, kebaikan Tuhan melampaui segala akal. Biarlah itu boleh kami balas ya Tuhan dengan hidup kami yang berkenan kepadamu, yang memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa hari kami, biarlah selalu senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati saudara.